Shalom, salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saya berdoa, saya berharap bahwa kita semua ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Sehingga kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-7 dari kitab Kisah Para Rasul. Sebelum kita lebih dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini oleh karena pertolongan Tuhan bagi kami. Kami boleh diberikan waktu oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Oleh sebab itu Tuhan pimpin kami, tuntun sertai kami. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing, barangkali juga ada yang sedang dalam perjalanan. Tuhan menyertai supaya setiap kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kami boleh hidup di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7. Sebelum kita masuk ke dalam pasal yang ke-7, pertama bahwa kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam pasal yang ke-6. Di dalam pasal yang ke-6, ini adalah peristiwa penting untuk kita mengerti, memahami apa yang terjadi di dalam pasal yang ke-7. Pasal yang ke-6 paling tidak konteks yang sangat dekat dengan pasal yang ke-7 adalah bagaimana tuduhan terhadap Stefanus yang dilakukan oleh mahkamah agama, oleh petinggi-petinggi agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, tua-tua. Kemudian mereka memanggil atau menyediakan saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu yang memberikan tuduhan terhadap Stefanus. Nah, tuduhan terhadap Stefanus dalam pasal yang ke-6 paling tidak ada beberapa hal. Pertama, bahwa Stefanus dituduh menghujat terhadap Musa. Hujatan terhadap Musa. Ya. Stefanus dituduh menghujat terhadap Musa. Kemudian selain hujat terhadap Musa, dia juga dituduh menghujat terhadap Allah. Stefanus menghujat Musa, menghujat Allah, itu tuduhan orang-orang mahkamah agama terhadap Stefanus. Bukan hanya itu, tetapi juga mereka melihat Stefanus sebagai orang yang menghinakan tempat kudus. Menghinakan tempat kudus atau yang dikenal dengan Bait Allah. Ya. Dan yang keempat yang dituduhkan terhadap Stefanus adalah bagaimana mereka menuduh Stefanus menghina atau menghujat hukum Taurat. Jadi hinaan terhadap hukum Taurat. Nah, keempat hal inilah yang kemudian dituduhkan terhadap Stefanus, sehingga atas tuduhan ini maka Stefanus dibawa kepada satu pengadilan, dibawa kepada satu mahkamah agama. Sehingga di dalam pasal yang ke-7 maka Stefanus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ya, pembelaan Stefanus. Pasal yang ke-7. Ibu bapak, kemudian apa yang dilakukan oleh Stefanus dalam melakukan pembelaan terhadap diri atas tuduhan yang palsu, tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang dusta atau kebohongan atau hoax yang dibangun oleh orang-orang mahkamah agama, oleh ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi terhadap Stefanus. Maka pasal yang ke-7 Stefanus langsung memulai dengan berkata kepada imam-imam besar yang pada waktu itu mengatakan kepada Stefanus, benarkah tuduhan itu dilakukan terhadap engkau? Benarkah engkau
menghujat Musa? Benarkah engkau menghujat Allah? Benarkah engkau menghina tempat kudus, menghina bait suci? Benarkah engkau menghina hukum Taurat? Nah, bicara hukum Taurat, tempat suci atau bait suci, hal yang sangat penting di dalam kehidupan keberagamaan Yahudi. Musa sebagai sosok yang sangat dikagumi oleh orang-orang Yahudi karena melalui Musa mereka menerima hukum Taurat. Ya, oleh sebab itu imam besar memastikan, benarkah apa yang dituduhkan terhadap engkau itu, benarkah demikian? Maka Stefanus berkata di dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku dan bapak-bapak, dengarkanlah aku. Stefanus meminta mereka untuk mendengarkan dia. Tolong dengarkan. Saudara-saudara, bapak-bapak, dengarkanlah apa yang aku ingin sampaikan kepada kalian. Nah, itulah yang kemudian menjadi pengantar bagi Stefanus untuk masuk ke dalam pembelaannya. Nah, di dalam pembelaan Stefanus kita melihat beberapa bagian penting, tentu menyangkut tentang kehidupan leluhur orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan tentunya sejarah pemanggilan umat Israel oleh Allah. Oleh sebab itu Stefanus masuk pertama bahwa melalui kehidupan atau panggilan Allah kepada Abraham. Abraham menjadi sosok yang sangat penting dan tentu orang-orang Yahudi sangat mengenal tentang Abraham. Ya. Abraham, apa yang dikatakan oleh Stefanus tentang Abraham? Stefanus berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Abraham. Dia keluar dari Mesopotamia dan akhirnya mengirimkan atau memanggil Abraham untuk keluar dari tanah, dari sanak saudaranya, dan akan pergi atau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, menuju tanah yang Tuhan janjikan. Tidak tahu tanah yang mana, karena memang belum diberitahukan kepada Abraham. Tetapi Abraham hidup dalam ketaatan, mengikuti setiap janji yang Tuhan berikan kepadanya, perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, menarik bahwa Abraham di dalam ayat yang ketiga, ayat kedua, Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepadanya atau kepada Abraham, bapa leluhur kita. Siapakah Abraham? Abraham adalah bapa leluhur bagi orang-orang Israel. Dan dikatakan yang maha tinggi. Ya, Allah yang maha tinggi yang telah menampakkan diri kepada Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Ketika Abraham masih di Mesopotamia, sebelum Abraham ke Haran, sebelum Abraham ke Kanaan, di Mesopotamia Allah sudah menampakkan diri kepada Abraham. Kalau kita memperhatikan, maka Mesopotamia menjadi ya, Ur. Kemudian dari Ur nanti Abraham ke Haran. Nah, itu waktu Abraham masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, sebelum Abraham menetap di Haran, Allah telah menampakkan diri, ya, di bagian Mesopotamia. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Stefanus dalam hal ini? Ya, firman Tuhan kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka dikatakan ayat yang keempat, keluarlah Abraham dari negeri orang Kasdim itu, lalu menetap di Haran. Keluarlah Abraham dari negeri orang Kasdim, Ur, Mesopotamia, lalu menetap di Haran. Ya. Lalu dikatakan bahwa ketika dia menetap di Haran,
Dan setelah ayahnya meninggal, ya, ayah Abraham meninggal di Haran. Tampaknya dari sini Abraham bersama dengan Terah. Tapi di sini dikatakan ketika ayah Abraham meninggal, si Terah meninggal di Haran, maka Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Ke tanah ini menunjukkan kepada ke tempat orang Israel, ke tempat Kanaan. Ya, maka pergilah Abraham ke daerah Kanaan. Ya, kalau kita perhatikan, nah, apa yang dikatakan oleh Stefanus dalam hal ini? Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepada Abraham. Allah belum memberikan milik pusaka itu, belum memberikan ya milik pusaka kepada Abraham dalam konteks ya perjanjian pada waktu itu belum Allah nyatakan. Abraham belum memiliki keturunan. Ya, Abraham pada waktu itu kemudian, dan di situ Allah tidak memberikan dia milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, belum diberikan kepada Abraham. Setapak tanah pun tidak dikatakan. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas tentang bagian ini? Setelah tiba di situ, Allah tidak memberikan kepada dia, bahkan termasuk setapak tanah pun tidak diberikan kepada Abraham. Dan pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Abraham belum mempunyai anak. Allah tidak memberikan setapak pun tanah kepada Abraham. Demikian juga Abraham pada saat itu belum mempunyai anak. Ya. Ya, belum mempunyai seorang anak. Oleh sebab itu di sini dikatakan beginilah firman Tuhan Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kelak nanti mereka akan menjadi satu bangsa, menjadi satu keturunan yang besar. Kemudian mereka sebagai pendatang, dan di tempat di mana mereka datang, mereka akan dianiaya. Mereka akan menjadi orang asing, mereka akan menjadi budak selama 400 tahun. Itu menunjuk nanti satu peristiwa waktu Yakub membawa anak-anaknya pergi ke Mesir. Ketika Yusuf ada di Mesir pada waktu itu. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Nah, sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Nah, kemudian di sini menarik bahwa ketika Stefanus mengungkapkan tentang bagaimana peristiwa umat Israel ya melalui Abraham, kemudian dari Kanaan, nanti pada akhirnya mereka akan pergi ke Mesir. Ya. 400 tahun lamanya nanti mereka akan diperbudak. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Stefanus dalam pembelaannya bahwa mereka memang nanti akan diperbudak di sana. Mereka akan menjadi orang asing. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Bangsa yang memperbudak mereka tidak lepas daripada hukuman Allah. Ya, mereka kemudian lalu Allah memberkati lebih apa yang dikatakan memberkati Abraham, memberkati bangsa Israel, memberkati umatnya, akan bertambah banyak nanti mereka yang ada di Mesir tersebut.
Lalu Allah memberikan kepada Abraham satu perjanjian sunat. Dengan demikianlah Abraham memperanakan Ishak. Nah, kembali ke bahwa di Kanaan atau Allah memberikan satu janji kepada Abraham, yaitu tentang sunat. Allah memberikan perjanjian kepada Abraham, janji tentang sunat. Demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkan Ishak pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, lalu Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Ini fase pertama di mana Abraham sebagai bapa leluhur Israel diangkat, ya, kisahnya oleh Stefanus untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuduhan orang-orang Yahudi, orang-orang atau mahkamah agama yang menuduh Stefanus untuk menghujat Allah, menghujat Musa, menghina tempat kudus, dan menghina hukum Tuhan, menghina hukum Taurat. Nah, di sini kita melihat bagaimana Stefanus begitu kentalnya memahami apa yang menjadi sejarah di dalam kehidupan umat Israel, apa yang terjadi dalam kehidupan leluhur mereka. Sekaligus juga memahami bagaimana cara Tuhan memanggil umatnya, memanggil orang-orang yang dicintainya. Kemudian dari peristiwa Abraham ini, maka Stefanus masuk tentang bagaimana dia mengisahkan bahwa Abraham memperanakan Ishak, kemudian Ishak tadi menurunkan Yakub, dan Yakub menurunkan 12 bapa leluhur kita. Abraham memperanakan Ishak, Ishak kemudian menurunkan Yakub, Yakub kemudian menurunkan 12 bapa leluhur kita. Ya. Nah, ketika bapa leluhur kita ini sudah ada, maka ada satu peristiwa yang sangat perlu diperhatikan, bagaimana ketika mereka memiliki iri hati terhadap seorang yang dikasihi oleh ayahnya. Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub. Kemudian ketika Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub, irilah hati saudara-saudaranya, irilah hati ya anak-anak dari Yakub yang lain. Oleh sebab itu kemudian apa yang dilakukan oleh mereka terhadap Yusuf, mereka dikatakan oleh tulisan Dr. Lukas ini, mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Yusuf? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir oleh karena apa? Oleh karena mereka iri hati. Ya. 11 ya. Mereka iri hati. Ya. Ayat yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke Mesir. Iri hati, betapa berbahayanya tentang iri hati. Ketika iri hati itu dibiarkan, maka iri hati itu melahirkan satu tindakan yang sangat-sangat frontal. Iri hati ketika dibiarkan, maka dia bisa mengorbankan siapapun, termasuk saudaranya sendiri. Kalau orang sudah iri hati, maka hatinya akan buta terhadap kebenaran, hatinya akan buta terhadap kasih sayang, hatinya akan cenderung melakukan kejahatan. Iri hati, karena itulah yang mendasari atau yang melatar belakangi kenapa mereka menjual Yusuf ke Mesir, karena mereka iri hati terhadap
Yusuf yang begitu diperhatikan, yang begitu dikasihi oleh Yakub. Ya, tentu bagian ini juga mengajarkan atau mengingatkan kepada kita bagaimana dalam konteks keluarga ketika orang tua melakukan pilih kasih terhadap anaknya, maka itu bisa menimbulkan iri hati terhadap anak-anak yang lain. Nah, apa yang kemudian dialami oleh Yusuf? Ternyata Yusuf disertai oleh Allah. Yusuf disertai oleh Allah. Yusuf dilepaskan dari segala penindasan. Yusuf dikatakan bukan saja lepas daripada segala penindasan, Yusuf juga dianugerahkan kasih karunia dan hikmat oleh Tuhan. Dan bahkan kita bisa menemukan bagaimana Yusuf diangkat oleh Firaun untuk berkuasa atas Mesir dan juga berkuasa atas seluruh istana di Mesir. Ayat yang ke-13. Ya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 kita melihat ayat yang ke-9 sampai 14 bahwa iri hati saudara-saudara Yusuf membuat Yusuf dijual. Kemudian Yusuf dilepaskan dari segala penindasan. Kalau kita membaca kisah Yusuf, tentu kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat di sana. Ya, kisah tentang Yusuf sangat kental di dalam kitab Kejadian, dan tentu kita tidak memperhatikan bacaan tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Stefanus dalam bagian ini adalah bahwa Tuhan memperhatikan Yusuf, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Yusuf, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa kepada Yusuf. Yusuf dipelihara sedemikian rupa oleh Allah dan bahkan diberikan hikmat oleh Allah. Lalu ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, lalu Firaun tersebut mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa, untuk menjadi seorang yang berpengaruh, seorang yang memiliki peranan yang penting, memiliki pekerjaan yang sangat penting bagi istana Firaun, bagi kehidupan Mesir pada waktu itu, kehidupan orang-orang Mesir. Maka kemudian ketika Yusuf sudah di Mesir, apa yang terjadi pada waktu itu? Bahwa kelaparan melanda seluruh Mesir dan juga seluruh tanah Kanaan. Ini peristiwa penting yang kemudian membawa bangsa atau membawa umat Israel, yaitu pada waktu itu masih keluarga Yakub, untuk pergi ke Mesir. Kelaparan melanda. Ya. Kelaparan melanda seluruh Mesir. Ini Mesir dan Kanaan. Waktu kelaparan ya melanda Mesir dan Kanaan, orang-orang tentu mengalami kesulitan hidup. Ya, untuk memperjuangkan hidup, berapapun jarak tempuh yang harus ditempuh, maka mereka harus pergi untuk mendapatkan makanan. Berapapun jarak tempuh yang harus ditempuh, maka mereka harus pergi untuk mencari makanan. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikianlah, maka Yusuf yang sudah berkuasa di Mesir, lalu kemudian sudah dipakai oleh Tuhan menyiapkan seluruh makanan, seluruh persiapan untuk kelaparan. Dan dalam kondisi yang demikian, maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli makanan. Ya, ketika didengar Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh mereka pergi ke sana. Itulah kunjungan mereka pertama ke Mesir. Jadi kunjungan orang-orang Israel ke Mesir dalam konteks nanti mereka akan menetap 400 tahun lebih atau 400 tahun mereka diperbudak di sana. Nah, awalnya adalah melalui peristiwa kelaparan ini. Kelaparan membawa mereka untuk pergi ke Mesir. Dari Kanaan mereka harus pergi ke Mesir.
Itu pergi pertama. Yusuf ada di sana. Lalu ketika Yusuf kemudian memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, Fir'aun akhirnya mengetahui tentang siapa Yusuf, siapa saudara-saudara Yusuf, dan dari mana asal Yusuf, keluarga Yusuf. Maka apa yang dikatakan oleh Alkitab bagian ini, bahwa kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan sanak saudaranya. Pada waktu itu mereka berjumlah 75 orang. Dari keluarga Yakub yang pergi ke Mesir berjumlah 75 orang, ya. Yakub dan keluarganya pergi ke Mesir 75 orang. Itulah cikal bakal orang Israel tinggal di Mesir, lalu pada akhirnya nanti mereka akan diperbudak di Mesir, ya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di sana ia tinggal dan ia bersama, atau ia dan nenek moyang kita. Lalu ketika mereka berada di Mesir, tentu selama masa kepemerintahan Yusuf masih hidup, mereka masih aman, mereka masih nyaman, kemudian masih diperhatikan oleh pemerintah Mesir. Kerajaan Mesir masih memperhatikan, memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi kemudian setelah orang yang mengenal Yusuf meninggal, maka bagaimana perlakuan orang-orang Mesir terhadap orang-orang dari keturunan Yusuf, dari keturunan, ya, Yakub ini, sanak saudara daripada Yusuf. Ayat yang ke-16, maka ya, mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli oleh Abraham. Waktu mereka di Mesir, mereka meninggal, mereka tidak dikuburkan di Mesir, tapi dikuburkan di daerah Sikem, tanah yang dibeli oleh Abraham untuk mereka. Ya. Nah, lalu makin dekatlah dikatakan genap janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Semakin dekat janji yang diberikan Allah kepada Abraham, semakin dekat janji itu apa? Janji apa yang diberikan Allah kepada Abraham? Ya, Allah tadi sudah berjanji kepada Abraham bahwa mereka atau keturunan mereka akan menjadi orang asing, mereka akan ditindas, mereka akan dianiaya, mereka akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Mereka akan dianiaya. Itu bagian daripada janji yang Allah pernah sampaikan kepada Abraham. Ya, tetapi makin dekatlah genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham, maka bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Allah juga sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak sekali. Ya, waktu Allah berjanji kepada Abraham, ia memperlihatkan kepada Abraham bintang di langit, memperlihatkan kepada Abraham seperti pasir di pinggir laut. Demikianlah banyaknya jumlah keturunan mereka. Di Mesir kemudian mereka bertumbuh, bertambah banyak. Bangsa Mesir melihat bagaimana pertumbuhan orang Israel begitu banyak, sehingga raja yang memerintah setelah Yusuf tidak ada lagi, setelah Yusuf mati, maka raja yang memerintah selanjutnya adalah raja yang sangat kejam, raja yang sangat bengis, raja yang sangat-sangat menindas kehidupan umat Israel. Sampailah bangkit seorang raja yang memerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita yang menganiaya nenek moyang kita dan menyuruh mereka, ya, lalu menganiaya dan membuang bayi-bayi mereka supaya bangsa kita jangan berkembang. Nah, itulah yang disampaikan oleh Stefanus di dalam pembelaannya, bahwa ia menceritakan bagaimana sejarah mereka dari Abraham,
lalu Ishak, Yakub, kemudian mereka tinggal di Mesir. Waktu mereka tinggal di Mesir sudah bertambah banyak. Lalu pada akhirnya Raja Mesir tidak menyukai pertumbuhan yang banyak dari orang Israel. Lalu raja itu tampil menganiaya, membunuh, dan bahkan membinasakan bayi-bayi mereka. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh raja tersebut ketika membunuh bayi-bayi yang lahir dari perempuan-perempuan Ibrani? Di zaman itulah kita bisa melihat di dalam pembelaan Stefanus ini, maka lahirlah seorang bernama Musa. Stefanus masuk ke fase Musa. Musa lahir di Mesir. Musa lahir dalam peristiwa yang sangat mencekram kehidupan umat di Mesir. Ada raja yang begitu kejam, ada raja yang begitu bengis, maka disitulah kemudian atau pada peristiwa itulah Musa lahir. Seorang bayi yang sangat elok, seorang yang sangat indah di hadapan Allah. Tetapi peristiwa itu peristiwa yang tidak mengenakan bagi orang tua Ibrani, bagi ayah, bagi ibu. Karena kalau orang Mesir tahu, raja tahu, Firaun tahu, ada anak laki-laki yang masih hidup, itu akan dibunuh. Sehingga hanya bertahan 3 bulan Musa diasuh di rumah ayahnya. Lalu setelah 3 bulan Musa dibuatkan oleh orang tuanya satu peti, lalu dihanyutkan, diletakkan di sungai, dibuang di sungai. Kemudian ketika itu datanglah putri Firaun dan mendapati Musa, lalu mengambil Musa dan mengasuh Musa, membesarkan Musa. Musa diasuh dan diangkat oleh putri Firaun, dan Musa dididik di dalam segala hikmat dan pengertian orang-orang Mesir. Sehingga peristiwa Musa lahir inilah yang sangat penting untuk diperhatikan juga. Orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, mahkamah agama, ahli Taurat, tua-tua sangat mengerti, memahami tentang Musa ini. Musa ini yang kemudian dituduhkan oleh orang terhadap Stefanus bahwa mereka menuduh kalau Stefanus itu menghujat Musa. Maka Stefanus mengangkat banyak tentang Musa ini. Apa yang dikatakan oleh Stefanus dalam bagian ini, bahwa Musa kemudian dibuang, ya, seorang yang elok di mata Allah, lalu Musa seorang yang mendapatkan satu pendidikan di Mesir, di istana, ya, mendapatkan hikmat atau pendidikan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Musa ayat 22, dididik dalam segala hikmat orang Mesir, sehingga apa? Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pendidikan menjadikan orang, ya, memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, tetapi dalam konteks pendidikan Mesir tentu menjadikan, ya, Musa sebagai orang yang terpelajar, terdidik dalam ilmu pengetahuan orang Mesir, orang-orang istana pada waktu itu. Lalu kemudian ia menjadi orang yang fasih, yang boleh dikatakan memiliki kuasa dalam perkataannya, memiliki kuasa dalam perbuatannya. Seorang yang betul-betul tampaknya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi Firaun, maka ini akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di kerajaan. Tetapi Allah punya rencana yang lebih agung bagi seorang Musa. Allah mempersiapkan Musa bukan bagi pemimpin untuk istana kerajaan Firaun, tetapi Allah justru mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin yang besar, yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pada waktu berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hati Musa untuk mengunjungi saudara-saudaranya.
umur 40 tahun. Musa punya keinginan di dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Dia secara fisik, secara pendidikan boleh mendapatkan pendidikan di Mesir dari istana, tetapi dia begitu memiliki hati yang sangat cinta kepada saudara-saudaranya, sebangsanya orang Ibrani. Oleh sebab itu kemudian dia ingin mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang dalam penindasan, yang sedang dalam kerja paksa. Ketika itu ia melihat seorang Israel, seorang Ibrani dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong seorang yang dianiaya tersebut dan membunuh seorang Mesir yang menganiaya saudara Musa, seorang Ibrani itu. Ya. Dengan demikian kemudian Musa menunjukkan bagaimana sikap perhatiannya, kecintaannya kepada orang-orang Ibrani. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Mereka pikir bahwa Musa dipersiapkan Allah untuk menyelamatkan mereka, tetapi justru mereka menolak Musa. Ya. Ayat yang ke-26, pada keesokan harinya ia muncul pula ketika kedua orang Israel sedang berkelahi, lalu berusaha melerai mereka. Apa yang dilakukan oleh Musa waktu melerai orang Israel yang berkelahi sesama Israel, maka orang Israel yang dilerai oleh Musa berkata kepada Musa, siapakah yang menyuruh engkau atau yang mengangkat engkau sebagai hakim atas kami? Siapa yang mengangkat engkau sebagai pemimpin atas kami? Siapa yang mengangkat engkau sebagai orang yang penting untuk mengetengahi kami, melerai kami, yang mendamaikan kami? Apakah engkau ingin membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir yang menganiaya terhadap orang Israel itu? Mendengar perkataan itu Musa kemudian tidak lagi tinggal di Mesir. Hidupnya terancam. Pasti dia menjadi buronan dari Firaun, sehingga ia melarikan diri. Melarikan diri ke daerah Midian. Musa melarikan diri ke daerah Midian. Begitu jauh dari Mesir, kalau kita memperhatikan daerah Mesir ini kemudian dia harus lari begitu jauh, melewati perjalanan yang begitu panjang, barangkali ke arah Midian. Kira-kira kalau kita perhatikan dari Mesir melewati perjalanan yang panjang lalu pergi ke daerah Midian. Ya, kemudian hiduplah dia di Midian, mendapatkan seorang istri dari orang Midian. Di sana kemudian Tuhan memberikan satu panggilan kepada Musa. Tuhan memanggil Musa. Waktu Tuhan menampakkan diri melalui satu gambaran seperti api yang sedang membakar semak, maka waktu Tuhan menampakkan diri dan Musa mendekati peristiwa tersebut, lalu Tuhan berfirman, apa yang disampaikan oleh Tuhan, lepaskanlah atau tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berada adalah tempat yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan seksama sesungguhnya bagaimana kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Maka ketika Tuhan mendengar keluh kesah, Tuhan memperhatikan sengsara umat di tanah Mesir, lalu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu mari engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Tuhan mengutus mereka, mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Musa ini yang telah ditolak mereka. Musa ini yang telah dianggap mereka sebagai orang yang ingin menjadi hakim, ingin menjadi pemimpin atas mereka. Ya.
Tetapi apa yang dikatakan? Musa ini yang telah mereka tolak, dan dengan mengatakan, siapakah yang akan mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Lalu dikatakan bahwa Musa inilah yang kemudian membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, lalu Musa menjadi pengantara dalam sidang jemaat Allah di padang gurun. Ya, Musa juga yang menerima 10 hukum di Gunung Sinai. Waktu Musa menerima 10 hukum itu, orang Israel menanti Musa. Sampai begitu lama mereka menanti. Ketidaksabaran umat Israel menanti Musa membuat mereka menuntut Harun untuk membuat patung untuk mereka sembah, untuk menuntun mereka berjalan di padang gurun tersebut. Ayat yang ke-40, kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi atas dia. Ini satu peristiwa yang sebetulnya ingin Stefanus sampaikan. Kalian menuduh saya menghujat Musa, sekarang kalian perhatikan bagaimana kehidupan nenek moyang kita, nenek moyangmu. Ya, kalian membangga-banggakan diri. Bagaimana kalian memiliki seorang yang sangat hebat, Musa, yang kalian banggakan, tetapi perhatikan bahwa kalian tidak menuruti juga Musa itu. Ya. Umat Israel kemudian membuat patung dan bahkan menyembah berhala. Itulah yang digambarkan oleh Stefanus dalam bagian ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Stefanus selanjutnya? Ya, poin penting yang diperhatikan oleh Stefanus adalah Stefanus menunjuk perspektif yang sangat tepat selanjutnya mengenai bait Allah atau mengenai bait suci, ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Ya. Setelah mengangkat tentang Musa, maka bagaimana Stefanus berbicara tentang Daud. Ya. Ayat 44, 44, 45, 46, 47. Kita memperhatikan dan sampai yang ke-50. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang telah diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima oleh nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu pada waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Sampai zaman Daud, dari zaman Musa, maka ada kemah, ada tenda yang dibuat oleh Musa untuk apa? Untuk kemah suci, untuk mereka ya, menyembah Tuhan. Sampai kepada zaman Daud. Waktu kemudian zaman Daud berusaha untuk mendirikan kemah suci, mendirikan bait Allah. Waktu Daud mau meminta mendirikan bait Allah, tapi Allah berkata bukan Daud yang kemudian mendirikan, tetapi anaknya lah atau Salomo lah yang akan membangun bait Allah itu. Dan ketika Salomo mendedikasikan pembangunan tersebut sepenuhnya, bagaimana? Di dalam bagian ayat yang ke-47, maka apa yang dikatakan di situ? Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah yang maha tinggi, dan kemudian yang maha tinggi itu tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Bait suci adalah kudus oleh karena Allah yang mengizinkan dan memberkatinya. Oleh sebab itu kemudian apa yang dilakukan oleh Stefanus tentang bagaimana ia membicarakan tentang bait suci ini.
supaya tuduhan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, mahkamah agama terhadap dia terbantahkan dan mereka kelak akan disadarkan. Oleh sebab itu kemudian ketika Stefanus sudah menjelaskan tentang sejarah bagaimana Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, lalu bagaimana umat Israel di Mesir, lalu bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Kemudian ketika Musa sudah dipanggil oleh Tuhan, lalu bagaimana kemah sembahyang itu atau bait suci itu didirikan. Oleh sebab itu kemudian itu sudah disampaikan oleh Stefanus kepada mereka. Maka di akhir perikop ini kita melihat ada perkataan yang keras dari Stefanus kepada orang-orang yang sedang mengadili dia. Ayat yang ke-51, ya, hai orang-orang yang keras kepala, apa yang dikatakan oleh Stefanus tentang orang-orang yang sedang mengadili dia? Mahkamah agama, ahli Taurat, tua-tua. Maka Stefanus menyebut mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Pertama, kedua, mereka bukan hanya keras kepala, tapi juga mereka dikatakan orang-orang yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat hati. Sunat hati dan telinga. Ya. Mereka dikatakan bukan hanya tidak bersunat hati dan telinga, tapi Stefanus mengatakan mereka juga orang yang selalu menentang Roh Kudus. Ya. Mereka adalah menentang Roh Kudus. Selalu menentang Roh Kudus. Dan yang keempat yang Stefanus katakan kepada mereka adalah mereka orang yang tidak taat. Ya. Tidak taat, sama seperti nenek moyang mereka. Ya, jadi sama. Stefanus sedang berbicara keras kepada mahkamah agama yang sedang mengadili dia, tua-tua, imam-imam ahli Taurat, bahwa keras kepala mereka, kemudian mereka tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga, tidak mau membuka hati mereka untuk firman dan tidak mau membuka telinga mereka untuk mendengarkan firman. Tapi juga dikatakan dengan demikian maka mereka adalah orang yang disebut oleh Stefanus sebagai orang yang menentang Roh Kudus. Stefanus sendiri adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang selalu mendengarkan apa yang difirmankan oleh para rasul dan hidup dalam ketaatan kepada hukum Kristus, hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Nah, Stefanus juga sedang berbicara kepada mereka bahwa mereka tidak taat sama saja dengan nenek moyang mereka. Tidak bedanya, nenek moyang mereka tidak taat kepada hukum yang diberikan oleh Musa. Nenek moyang mereka juga menentang Musa. Nenek moyang mereka juga, apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada waktu itu adalah menganiaya para nabi. Menganiaya, membunuh para nabi. Ya. Padahal para nabi adalah orang yang memberitakan tentang orang yang benar. Para nabi ini adalah orang yang memberitakan, pemberita, orang benar. Ini pemberitaan para nabi. Tetapi ketika para nabi memberitakan orang benar, nenek moyang mereka menganiaya para nabi, nenek moyang mereka membunuh para nabi. Sama seperti kamu. Itulah yang Stefanus ingin katakan, sama, tidak berbeda kalian sekarang dengan nenek moyang kalian dulu, nenek moyang kita yang melawan para nabi, yang membunuh para nabi, ya, dan yang menyiksa mereka. Maka sekarang apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian dulu, nenek moyang kita dulu, sekarang kalian lakukan. Kalian ya bukan saja membunuh para nabi, tetapi juga para nabi memberitakan orang benar, dan orang benar yang diberitakan para nabi itu sudah datang ke dalam dunia.
Ya. Tetapi kalian membunuh dia. Ya. Kalian mengkhianatinya. Ya. Ini orang benar yang diberitakan oleh para nabi sudah datang ke dalam dunia. Tetapi Stefanus katakan kepada mereka, kalian mengkhianati dia. Kalian bukan hanya mengkhianati, tapi juga kalian membunuh dia. Bahkan Stefanus katakan, kalian sudah menerima hukum Taurat, tetapi ternyata bahwa kalian tidak menuruti hukum Taurat. Kalian menuduh saya menghina hukum Taurat, menghujat Musa, menghujat Allah, menghina tempat suci. Sekarang saya ingin katakan kepada kalian, Stefanus berkata demikian, kalianlah yang menghujat orang benar yang diberitakan oleh para nabi. Kalianlah yang menghujat Musa, kalianlah yang menghujat hukum, kalianlah yang menghina tempat kudus, kalianlah yang tidak menuruti hukum itu. Ini perkataan Stefanus ini betul-betul tajam, keras, sehingga apa yang dialami, bagaimana respon daripada orang-orang yang mendengar perkataan Stefanus itu. Ya. Maka kita mendapatkan mereka yang mendengarkan perkataan Stefanus itu, hati mereka sangat tertusuk. Hati mereka sangat tertusuk, hati mereka sangat tertikam. Dan bahkan mereka menyambut perkataan Stefanus itu dengan suatu kemarahan yang besar dan satu gertakan gigi. Ini satu kemarahan yang disampaikan oleh Dr. Lukas dalam bagian ini tentang gambaran bagaimana orang yang mendengar perkataan Stefanus itu. Nah, kemudian ketika Stefanus terus berbicara, barangkali ya orang itu terus marah, orang itu terus merasa tertusuk hatinya, hatinya sangat sedih, hatinya sangat tertikam, hatinya sangat-sangat terhakimi oleh Stefanus. Bukan mereka yang menghakimi Stefanus, tapi Stefanus yang sedang menghakimi mereka. Ya. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus tadi, maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu, ya, dalam ayat yang ke-51, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, lalu kemudian melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa yang dikatakannya? Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Aku melihat langit terbuka. Ya. Langit terbuka. Anak manusia Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di tempat terhormat dengan satu kekuasaan penuh ada pada Anak Manusia itu. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdiri di sebelah kanan. Ada yang mengatakan bahwa dia sedang menyambut Stefanus, menyambut kehadiran Stefanus. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar perkataan Stefanus tersebut, bagaimana reaksi para anggota Mahkamah Agama? Mereka betul-betul sangat marah. Mereka berkata, Lukas berkata, mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga mereka. Jadi tidak bersunat telinga, menutup telinga terhadap kebenaran. Mereka bukan hanya menutup telinga, tapi juga mereka menyerbu Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus. Itulah yang dilakukan oleh Mahkamah Agama terhadap Stefanus. Dan akhirnya kemudian orang-orang atau saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Mengapa diletakkan di depan seorang bernama Saulus? Itu menggambarkan bagaimana Saulus sebagai seorang yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus. Saulus adalah orang yang bertanggung jawab
atas dieksekusinya Stefanus. Itulah yang digambarkan orang-orang muda atau orang-orang saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka di depan kaki Saulus. Saulus sebagai seorang yang berpengaruh dan barangkali memimpin satu eksekusi terhadap pembunuhan Stefanus. Sehingga di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-1 pasal 8a, di situ dikatakan Saulus menyetujui kematian Stefanus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka menarik bahwa ketika mereka membawa Stefanus untuk dilempari dengan batu keluar kota. Kenapa mesti di luar kota? Karena mereka tidak mau darah yang bagi mereka dianggap sebagai seorang penghujat. Maka darah itu darah yang najis bagi orang Yahudi. Dalam perspektif mereka tidak boleh mati dalam kota, harus di luar kota. Maka apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika dia dilempar? Ya. Dikatakan Stefanus berdoa kepada Tuhan. Apa doa Stefanus? Menarik, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Doa yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh keberadaannya, dan bahkan kematiannya. Ia serahkan kepada Kristus. Rohnya ia serahkan kepada Kristus. Terimalah rohku. Dia bukan hanya berdoa untuk kematiannya, bukan hanya berdoa untuk menyerahkan dirinya pada Tuhan. Ia juga berdoa untuk orang-orang yang melempari dia dengan batu. Orang-orang yang sedang membunuh dia. Dan Stefanus berdoa, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Begitu mulianya hati Stefanus. Dia tidak menghujat mereka, dia tidak menghina mereka, dia tidak mencaci mereka, dia tidak mendoakan supaya mereka kemudian binasa. Dia justru mendoakan supaya mereka jangan menanggung dosa itu, supaya dosa itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini mirip dengan doa seperti yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka. Doa Stefanus, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan pada akhirnya Stefanus meninggal. Dan itulah peristiwa bagaimana penganiayaan terus menerus dilakukan terhadap orang-orang yang memberitakan Injil. Dan tentu kelak kita akan mendapatkan bagaimana seorang yang menyetujui kematian Stefanus, seorang yang dianggap bertanggung jawab atas eksekusi Stefanus, Tuhan panggil untuk menjadi seorang pemberita Injil yang hebat juga. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita perhatikan dan kita pelajari dari bagian pasal yang ke-7 ini? Ketika kita memberitakan kebenaran, barangkali kita juga dianiaya, barangkali kita difitnah, barangkali kita kemudian dituduh bersalah, dan sebagainya. Tapi ketika kita memberitakan kebenaran Kristus, memberitakan kebenaran Allah, memang resikonya besar, konsekuensinya besar, taruhannya besar adalah nyawa itu sendiri. Tetapi bagi orang yang sudah hidup dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, mereka tahu bahwa bagaimana resiko itu mereka tanggung, resiko itu mereka dapatkan, resiko itu mereka pikul, tetapi mereka tidak menggerutu kepada Tuhan. Mengapa begini dan mengapa begitu? Mereka justru menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Mereka justru mendoakan orang yang menganiaya mereka. Dan di dalam bagian ini kita melihat orang yang belum menerima Kristus, belum mengenal Kristus, yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi sebagai mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam adalah orang-orang yang sangat-sangat frontal, orang yang begitu anarkis, orang yang begitu
kejam, orang yang begitu bengis, melihat sesamanya manusia tidak lebih daripada bukan manusia, sehingga mereka membunuh Stefanus. Hanya karena apa? Hanya karena agama, hanya karena apa? Hanya karena jabatan, hanya karena apa? Hanya karena posisi. Disitulah berbahayanya kalau orang tidak hidup mengenal kebenaran, tidak hidup dalam cinta kasih yang benar, tidak hidup dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Sehingga bagian ini terus ingatkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Kristus, kita tentu hidup dalam cinta kasih yang besar, bukan saja kepada Allah, tapi juga memiliki cinta kasih yang besar kepada sesama kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi orang seperti kita mengasihi diri sendiri. Tidak demikian dengan yang dilakukan oleh Mahkamah Agama, ahli Taurat dan imam-imam. Stefanus, seorang Yahudi Helenis yang berbahasa Yunani, tetapi hanya karena dia memberitakan Kristus yang disalibkan, memberitakan Kristus yang sudah mati bangkit yang diberitakan oleh para rasul, ia dianiaya, ia dibunuh. Padahal dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan Roh Kudus, namun mengalami penganiayaan. Semakin kita mencintai kebenaran, semakin dunia menganiaya kita. Semakin kita hidup dalam kebenaran, semakin ketidakbenaran berusaha untuk menganiaya kita. Dan biarlah kita terus semangat, terus bergairah dalam hidup mengasihi Tuhan. Luar biasa pekerjaan karya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang memimpin kehidupan para rasul, kehidupan orang percaya mula-mula, para murid mula-mula, untuk mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan hidup mereka demi kebenaran. Itulah nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nyawa. Nilai kebenaran adalah kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menggadaikan kebenaran, jangan pernah menukar kebenaran, dan jangan pernah khawatir untuk memperjuangkan kebenaran. Biarlah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Sekalipun ada dalam kesulitan, ada dalam penindasan, ada dalam penganiayaan, ada dalam penolakan sekalipun, kita harus tetap memberitakan kebenaran Kristus. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Pembelajaran yang begitu mulia, begitu agung, dan begitu panjang dari pembelaan seorang martir Stefanus yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kami terus berdoa supaya hidup kami di tengah-tengah dunia ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Tantangan, kesulitan, rintangan selalu ada ketika kami ingin hidup benar, ketika kami ingin memberitakan satu kebenaran Tuhan. Namun biarlah Tuhan terus memberikan semangat kegairahan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh setia dan taat kepada kebenaran Tuhan. Tuhan menolong, memberkati seluruh kehidupan kami semua, tiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Dan kami semua supaya kuat di dalam iman di tengah-tengah dunia yang sedang tidak dalam kepastian ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.